Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Tentu kabar baik. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari Ibu ajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak semua? Ibu berharap hari ini kita sehat semua, kita tetap semangat, kita tetap sukacita dalam mengikuti pembelajaran kita, walaupun keadaan kita pada saat ini masih dalam suasana pandemi corona. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi kita yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang bangun-bangun segitiga yang sebangun. Nah, hari ini kita belajar tentang bangun-bangun yang kongruen. Apa itu bangun-bangun yang kongruen? Itu bangun-bangun kalimat kata kongruen juga sama dengan kalimat sama dan sebangun. Kalau hanya sebangun seperti segitiga minggu kemarin, seperti bangun-bangun datar yang sebangun. Sekarang hari ini kita belajar tentang bangun-bangun yang kongruen, yaitu bangun-bangun yang sama dan sebangun. Tujuan pembelajarannya apa dari pelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Nanti dengan belajar bangun-bangun yang kongruen ini, kita dapat menentukan kekongruenan bangun-bangun datar, terlebih yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja contoh bangun-bangun yang kongruen dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kemarin bangun-bangun yang sebangun, contohnya helikopter mainan dengan helikopter sesungguhnya. Itu bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Sekarang kalau kongruen adalah dua bangun yang sama bentuknya dan sama ukurannya. Contoh, kalian mungkin punya sepasang sepatu. Mungkin ukuran sepatu kalian misalnya 40. Berarti yang kiri dan kanan harus 40 semua. Tidak mungkin kamu membeli sepatu di toko sepatu, satu ukuran 38, satu ukuran 40, pasti ukuran 40 semua. Dan kalaupun kamu membeli, ada yang ukuran sebelah kiri ukuran 40, sebelah kanan ukuran 38, tidak akan ada toko sepatu yang menjualnya atau yang mau menjual kepada kalian. Pasti sepatunya ukurannya sama yang dijual, ya. Itu contoh dua bangun yang kongruen. Contoh lain adalah ubin pada lantai. Dan yang ketiga adalah daun pintu. Nah, ini contohnya sepasang sepatu ya. Nah, kemudian ubin pada lantai atau keramik. Kemudian yang ketiga daun pintu seperti daun pintu kiri dan kanannya ini adalah dua bangun yang kongruen. Jendela ini dengan jendela sebelah sini adalah dua bangun yang kongruen. Kemudian ventilasi di atasnya yang ini dengan yang di sini juga kongruen. Ventilasi yang di atas daun pintu ini kiri dan kanan adalah dua bangun yang kongruen. Itu contoh-contoh bangun yang kongruen. Artinya bangun yang memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Ya. Nah, dua benda atau lebih yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama itu disebut dengan kongruen, seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Kekongruenan dinotasikan dengan lambang nih, ya. Ada lambang seperti ini, kemudian ada sama dengan dua di bawahnya. Nah, kita akan belajar dua bangun datar yang kongruen dan dua segitiga yang kongruen. Kita mulai dengan dua bangun datar yang kongruen. Dua bangun atau lebih dikata kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini kalau untuk bangun yang kongruen ini lebih mudah ya, karena pasti ukurannya besarnya sama dan bentuknya sama. Seperti di sini ada trapesium A, B, C, D dan trapesium P, Q, R, S. Dua ini bentuk trapesium ini adalah dua bangun yang kongruen. Diketahui panjang AB sama dengan RS. BC sama dengan PS. PQ sama dengan AD.
Berapa sudutnya? Kalau dihitung menggunakan busur, ya, maka akan didapatkan sudutnya 75, 65, 105. Nanti dari sini bisa kita tahu sudut yang lainnya karena jumlah semua sudut ini adalah sama. Nah, berdasarkan gambar diperoleh bahwa panjang AB sama dengan RS. Panjang CD sama dengan panjang PQ. Panjang BC sama dengan panjang PS. Panjang AD sama dengan panjang QR. Panjang sisi pada trapesium ABCD ternyata sama panjang atau bersesuaian dengan panjang sisi-sisi bangun trapesium PQRS. Jadi terbukti ya bahwa jika trapesium ABCD sebangun dengan trapesium PQRS, maka sudut A ini sama dengan sudut R. Sudut B sama dengan sudut S. Sudut C sama dengan sudut P. Sudut D sama dengan sudut Q. Dan ketika dilakukan pengukuran, ternyata sudutnya sudut S adalah 105 dengan sudut B, ya. Kemudian sudut C sama dengan sudut P sama dengan 75 derajat. Sudut D sama dengan sudut Q sama dengan 65 derajat. Jadi sudut R sama dengan yang dicarikan sudut R. Sudut R yang belum diketahui 360 derajat itu dikurang. Ini yang sudah diketahui 105 ditambah 65 ditambah 75 derajat. Hasilnya adalah 115 derajat. Karena pada sebuah bangun datar segi 4, jumlah sudut-sudutnya itu pasti 360 derajat. Kalau 3 sudut sudah diketahui, tinggal berapa? 360 derajat dikurang 3 sudut yang sudah diketahui. Nanti pasti didapatkan sudut yang belum diketahui. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan dua segitiga yang kongruen. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang disingkat SSS, sisi. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar disingkat sisi sudut sisi. Yang C, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang disingkat SD, SSD, berarti sudut, sisi, sudut. Kita lihat contoh. Contoh di sini ada dua buah segitiga. Buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kita perhatikan segitiga DEF. Segitiga DEF merupakan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya di sudut E. Sehingga untuk mencari panjang EF itu adalah kita menggunakan rumus apa? Rumus Pitagoras, ya. Panjang EF, rumus Pitagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Maka panjang EF itu sama dengan DF dikali DE, ya. DF dikali DF berarti kuadrat sisi siku-siku, kuadrat sisi miring dikurang kuadrat sisi siku-siku. Sisi miringnya adalah DF, berarti 13 dikuadratkan. DE salah satu sisi siku-sikunya. 5 dikuadratkan hasilnya 25. 13 dikuadratkan hasilnya 169. Dikurang menjadi 144. Akar dari 144 adalah 12. Maka panjang EF ini adalah 12. Sekarang perhatikan segitiga ABC lagi. Kita lihat segitiga ABC. AC sama dengan DE. AC, ya. AC sama dengan DE. Nih, sama 5 cm. Berarti sudut A sama dengan sudut E. Sama dengan siku-siku semua. Berapa siku-siku? 90 derajat. Berarti AB sama dengan EF. EF-nya adalah 12 cm. Benar kan? Nah, dengan demikian, syarat dua segitiga yang bersesuaian
sama panjang, dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi-sisi tersebut sama besar, disingkat S, SDS, sisi sudut sisi itu terpenuhi. Dari pembuktian yang telah kita lakukan pada contoh soal ini, ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya Ibu bawa kita melihat perbedaan dan persamaan dua segitiga yang kongruen dan dua segitiga yang sebangun. Perbedaannya apa? Untuk dua segitiga yang kongruen atau sama dan sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau dua segitiga yang sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, tidak sama panjang. Kalau untuk dua segitiga yang kongruen atau sama dan sebangun, besar bangunannya sama. Sedangkan untuk dua segitiga yang sebangun, besar bangunannya berbeda. Kita ingat contoh kemarin, untuk dua segitiga yang sebangun, contohnya bangun-bangun yang sebangun dalam kehidupan sehari, seperti helikopter mainan dengan helikopter sebenarnya. Kalau contoh bangun yang sebangun dan sama atau yang kongruen, contohnya seperti tadi adalah sepasang sepatu yang ukurannya sama 40, atau sepasang daun pintu atau ubin pada lantai. Sedangkan persamaan di antara dua segitiga yang kongruen dan dua segitiga yang sebangun adalah sama-sama sudut-sudut yang bersesuaian itu memiliki ukuran atau besar yang sama. Itu persamaannya ya. Jadi bisa kamu bedakan mana perbedaannya, yang sebangun dengan yang kongruen, mana persamaannya. Sudut-sudutnya sama besar, itu persamaannya. Kalau kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, bentuknya sama, besarnya sama. Sedangkan dua segitiga yang sebangun atau bangun yang sebangun, sisi yang bersesuaian hanya memiliki perbandingan yang sama, bukan sama panjang, dan besar bangunannya berbeda. Bentuknya tetap sama. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada video pembelajaran tambahan akan Ibu berikan kepada kalian linknya. Silahkan kalian membuka link ini, mempelajari video pembelajaran tambahan ini untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Dan yang terakhir, ini ada satu soal tugas rumah yang kalian kerjakan di lembaran, dikerjakan yang sungguh-sungguh, dikumpulkan di sekolah. Ada Bapak Ibu piket yang akan menerima tugas kalian. Ini ada tugas rumah. Ya, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada 2 buah segitiga. Di sini ada ukurannya, kemudian ada sudutnya. Kamu diminta memperhatikan gambar itu, membuktikan apakah kedua segitiga itu sama dan sebangun. Kemudian juga menentukan panjang YZ. Ya, YZ ini berarti sisi yang belum diketahui dengan menggunakan perbandingan-perbandingan yang ada. Nah, tolong tugasnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Ibu tunggu pekerjaan rumahnya dikumpulkan dan diserahkan ke sekolah. Baik anak-anak, Ibu kira itu yang bisa kita pelajari pada hari ini tentang bangun-bangun yang kongruen. Kalau bangun yang kongruen tidak masalah ya. Ukurannya sama, bentuknya sama, besar sudutnya sama. Jadi lebih mudah sedikit daripada kita belajar dengan bangun-bangun yang sebangun. Baik anak-anak, Ibu kira cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini tentang bangun-bangun yang kongruen beserta contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari Ibu ajak kembali kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Tetap sehat, semangat, sukacita. Jaga kesehatan. Kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Kalaupun keluar rumah harus menggunakan masker. Selalu cuci tangan. Hindari kerumunan, jaga jarak. Dan terus jaga kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada. Dan tetap mengkonsumsi makanan yang sehat. Baik anak-anak, kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat.
Tuhan memberkati kita semua.